Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syafiqoh dengan NIM 200605110021. Di sini ingin mempresentasikan mengenai stack and queues. Pada queue sendiri, pada stack sendiri itu disuruh untuk membuat implementasi stack, yaitu program pembalik kata. Terdapat 3 kelas di dalamnya, yaitu stack, pembalik, dan pembalik. Kemudian di sini saya mencoba membuat seperti output pada bagian B. Sini pertama-tama saya akan coba untuk run programnya. Jadi ini adalah hasilnya. Di sini kita masukkan kata bakso, kemudian soto. Jadi kata yang dihasilkan sama. Ya, jadi di sini outputnya seperti ini. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Untuk kelas stack sendiri di sini metodenya sama seperti pada modul, tetapi saya mengganti variabel-variabel bertipe data long menjadi char. Seperti stack array ini saya ganti jadi char, kemudian item saya ganti jadi char. Selanjutnya di sini untuk kelas pembalik, di sini ada 3 variabel, yaitu kata untuk berguna sebagai input nanti. Kemudian di stack ini kita gunakan sebagai untuk memanggil metode-metode pada kelas stack. Selanjutnya variabel dibalik ini kita gunakan sebagai output. Di sini ada konstruktor pembalik dengan parameter input bertipe data string. Selanjutnya ada kata sama dengan input yang tadi. Selanjutnya stack size itu sama dengan kata yang nanti akan kita inputkan, dot length atau panjang dari kata yang akan kita inputkan nanti. Selanjutnya di sini kita membuat stack dengan panjang stack size. Stacknya itu dari kelas stack di sini, yang tadi metode stack atau konstruktornya dari kelas stack ini. Selanjutnya di sini ada for loop. Di sini kita menginisialisasikan huruf sama dengan kita memanggil metode char add. Metode char add di sini digunakan untuk membaca karakter per karakter dari string. Kemudian di sini kita push huruf di sini. Jadi di sini input yang kita masukkan misalnya bakso, jadi kita akan baca menggunakan char add. Jadi kita baca satu persatu. B, kemudian kita masukkan ke dalam char huruf. B tersebut kita masukkan ke dalam char huruf, kemudian kita push ke dalam stack. Jadi B kita masukkan ke huruf, kita push ke dalam stack, kemudian A push ke dalam stack, K juga, S juga, O juga, seperti itu. Selanjutnya untuk metode balik, di sini kita menginisialisasikan dibalik dengan string kosong. Kemudian ada while loop. Di sini kondisinya ketika metode isEmpty pada stack itu bernilai false, maka di sini kita akan menginisialisasikan huruf itu sama dengan metode pop. Jadi setelah kita melakukan pop pada stack, itu kita masukkan ke dalam char huruf. Misalnya ini kan sudah ada stacknya, stack berisi kata bakso yang tadi. Kemudian kita keluarkan, kita pop. Jadi kan di pop dari atas. Pop O, kemudian O tersebut akan dimasukkan ke dalam char huruf. Selanjutnya kita akan menginisialisasikan dibalik dengan huruf. Jadi O masuk ke dalam huruf, kemudian dibalik. Jadi dia masuk ke sini, kemudian S dipopkan, dikeluarkan, kemudian masuk ke dalam huruf, kemudian masuk ke dalam balik. Jadi ini tambah di sini untuk menjumlahkan stringnya. Jadi O tambah S, kemudian K masuk ke sini, A juga masuk ke sini, B juga masuk ke sini. Selanjutnya di sini ada kelas pembalik. Kelas pembalik ini dia mengandung metode main. Di sini kita menggunakan scan untuk memasukkan katanya melalui keyboard. Kemudian kita menggunakan while true. While true di sini dia akan terus loop mengulang ketika keadaannya itu true. Jadi dia akan terus mengulang. Kemudian di sini sistem out print, kita cetak masukkan kata, kemudian kita inisialisasikan variabel input dengan kata yang akan kita masukkan melalui keyboard.
Itu kita menggunakan metode next line. Selanjutnya di sini kita deklarasikan dan inisialisasikan variabel balik kata. Kemudian di sini dengan parameter input yang tadi kita masukkan. Selanjutnya di sini kita inisialisasikan output sama dengan metode balik dari pembalik yang tadi, yang ini. Maka hasilnya yang akan dikembalikan yaitu dibalik. Jadi output akan sama dengan dibalik. Kemudian di sini kita cetak kebalikan dan kita cetak outputnya. Maka akan dihasilkan output seperti ini. Selanjutnya untuk Q sendiri di sini saya akan coba run dulu. Ya, hasilnya itu sama seperti modul ya. Beberapa mulai mengantri, Andi masuk, Ahmad masuk, maaf Sukron, Mahmud. Nah, ini untuk pertama-tama di sini pada kelas Q, di sini ada isinya sama saja seperti metode pada modul, yaitu dia terdapat metode size, is full, is empty, pick front. Kemudian ada konstruktor Q yang parameternya itu size. Hanya di sini saya tambahkan 3 metode, yaitu display, insert, dan remove. Untuk display sendiri ini digunakan untuk menampilkan isi pada Q. Di sini ada loop. Kemudian ketika i itu kurang dari panjang dari Q array-nya itu, maka dia akan terus loop. Kemudian kita mencetak Q array berindeks front plus plus, diinkrementkan. Jadi dia akan mencetak semua isi yang ada pada display. Kemudian ada di sini if, kondisi if front sama dengan max size, maka front sama dengan 0. Kemudian di sini untuk metode insert sendiri itu ada parameter nama. Nanti akan dimasukkan pada antrian app, nanti kita akan panggil. Kemudian metode ini digunakan untuk memasukkan value ke array atau queue. Jadi dalamnya itu terdapat kondisi if. Jadi ketika rear itu sama dengan max size kurang 1, berarti posisi rear-nya itu terdapat pada indeks terakhir, berarti kan array-nya itu penuh. Maka kita akan print, maaf, nama antrian masih penuh. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam antrian. Kemudian selanjutnya else, jadi kondisi lain, maka kondisi lain berarti antriannya itu belum penuh, maka queue berindeks plus plus rear atau rear diinkrementkan itu sama dengan nama. Maka kita memasukkan nama yang tadi, input yang nama yang tadi ke dalam array-nya. Selanjutnya kita print nama masuk antrian dan kita inkrementkan n items. Selanjutnya di sini ada metode remove yang digunakan untuk menghapus value. Di sini kita inisialisasi dan deklarasikan temp atau temporary itu sama dengan queue berindeks front. Jadi di sini kita memasukkan nilai dari queue front itu ke dalam temporary untuk menyimpannya, untuk menandai siapa yang kita keluarkan. Kemudian kita mengganti nilainya menjadi kosong dan kita inkrementkan. Selanjutnya ini sama saja seperti tadi, if front sama dengan max size, maka front sama dengan 0. Kemudian kita dekrementkan n items untuk mencetak hasilnya. Jadi di sini kita sudah menyimpan nilai yang terdapat pada queue tadi sebelum dikeluarkan, kemudian kita cetak keluar antrian. Yaitu untuk untuk Q di sini ada antrian app, di sini Q antrian sama dengan kita beri panjangnya sama dengan 4. Kemudian kita cetak beberapa mulai mengantri, ada Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal, Sukron, Mahrud. Itu kita menggunakan metode insert untuk memasukkan nama-nama mereka. Kemudian di sini kita cetak isi antrian dan kita panggil metode display untuk memunculkan isi pada queue-nya. Selanjutnya di sini kita mencetak satu persatu mulai keluar. Ada while loop di sini. Jadi kondisinya itu ketika is empty itu tidak sama dengan tidak false. Is empty itu bernilai false, maka kita akan menghapus, memanggil metode remove dan kita akan menampilkan dengan metode display. Selanjutnya di sini ada kondisi ketika kita melihat pick front atau kita mengecek frontnya itu nilainya sama dengan kosong, maka kita akan mencetak antrian kosong 0% dan kita akan mencetak hasilnya. Sehingga outputnya seperti ini. Antrian kosong 0% dan 00 itu muncul karena antriannya sudah kosong. Kemudian maaf Sukron dan Mahmud itu tidak dapat masuk karena kita queue-nya itu hanya 4. Jadi antriannya itu hanya ada 4 di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.